Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi kalau kita kembali pada tadi ya, untuk bisa berhasilnya satu cita-cita kita dalam bentuk apapun, ingat ya, bahwa kalau kita ingat pada firman Allah dalam surat Al-Hasyr ya, Allah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqaddin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya kurang lebih adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau pada Allah. Ya, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullah ya, dan bertakwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita melihat ayat ini ya, apa yang kita usahakan itu ya, ya, apa yang kita lakukan itu kan ya, aku akan melihat hasilnya itu ya, dalam arti itu kita bisa menjadi, usaha itu kita bisa menjadi sukses dan tidaknya itu kan tergantung diri kita sendiri sebetulnya. Ya. Dan tentu di sini juga kita harus memikirkan ya, masa depan kita tuh harus bagaimana, kan begitu. Kalau kita mau masa depan kita tuh mau lebih baik, itu tadi harus kita lakukan. Beberapa hal yang sudah kita pernah sampaikan. Ya, disiplin, ya kerja keras, ya ramah, gitu kan. Dan lain sebagainya yang menyebabkan apa yang kita usahakan tuh berhasil. Tidak hanya sekedar itu, ya. Ditambah juga kita harus selalu update diri. Itu kan masalahnya, kan harus itu juga. Ya. Perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin pesat, ini kan juga hal yang penting harus kita lakukan. Karena kalau tidak, ini pun akan kita ketinggalan. Usaha-usaha kita itu akan selalu ketinggalan kalau kita tidak selalu update diri. Artinya apa? Mengembangkan diri kita sendiri untuk selalu paham, selalu mengerti situasi, kondisi, dan seterusnya akan terjadi. Sehingga apabila itu yang harus kita lakukan, kita bisa melakukan satu persaingan. Ya, kalau bersaing selesai, gitu kan? Karena ini penting. Ya. Maka tidak heran kalau kita kembali pada surat At-Taubah ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa katakanlah Muhammad ya, bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ini kan kaitannya dengan tadi perintah yang mana Allah itu sudah memerintahkan kita untuk betul-betul bekerja. Tidak bisa kita pengen hidup enak, hidup senang ya, di kemudian hari ya. Kemudian hari itu artinya ya hidup senang mulai saat ini dan sampai kemudian hari, sampai hari esok gitu kan, bahkan sampai akhirat nanti gitu kan. Bagaimana kita bisa ikan hidup senang, bisa sukses ya, kalau kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Nah, karena semuanya itu kan ya kita udah paham semua lah ya. Apalagi untuk kehidupan di dunia kan, jelas kan dibutuhkan duit, gitu kan Mas? Ya, semuanya kan orang butuh duit kan. Ya, karena mau apa-apa kan duit yang penting, kan begitu kan.
Tapi kan tidak hanya sekedar itu kan, kebutuhan akhirat pun sama. Itu kan. Untuk kebutuhan akhirat pun sama. Artinya pahala-pahala yang nanti akan kita dapat untuk akhirat pun sama. Apalagi kalau kita ngomong bekerja itu sendiri kan memang suatu kewajiban. Yang mana kalau kita diniatkan untuk ibadah, ya itu menjadi pahala. Niat bekerjanya saja, apalagi sudah bekerja, ya dengan diniati ibadah itu sudah menjadi pahala, ya, dan hasilnya itu akan menjadi efek domino yang luar biasa lagi berikutnya, yaitu untuk terus akan mendapatkan pahala-pahala. Ya contohnya apa? Kalau kita udah punya duit, itu kan selain untuk menapai keluarga, menapai keluarga kan ini ya pahala. Itu kan. Nah, jadi hasil kerja kerasnya kita, hasil daripada usahanya kita untuk menapai keluarga, ya menjadi pahala. Gitu kan? Ya, memberikan pendidikan sama anak-anaknya menjadi pahala. Gitu kan? Menafkahi istri menjadi pahala. Di samping itu diinfakkan, ya ada hasil usaha kita gitu kan, sebagai diinfakkan. Infak itu ya macam-macam bentuknya, ya zakat itu kan, ya sedekah, ya derma, ya apalagi, ya memberi hadiah misalnya, itu kan yang berpahala semua. Berarti artinya apa? Yang kita lakukan di dunia ini sebetulnya untuk melakukan apa yang akan kita butuhkan nanti di akhirat nanti. Kan begitu. Ya, belum kalau kita ngomong lebih lanjut lagi. Ya, kita melakukan ibadah-ibadah lain yang sifatnya betul-betul ibadah, ya artinya bisa kelihatan sebagai ibadah gitu ya. Ya umum kita orang tahu ya, kayak kita bisa melaksanakan sholat, ya gitu kan. Kita bisa melaksanakan haji, ya. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau badan kita lemes? Gitu kan? Arti lemes di sini, mau sholat ke masjid, badan kita sakit, gitu kan? Nggak jadi, gitu kan? Ya walaupun kalau namanya sholat itu ya sambil sakit pun ya kita wajib sholat gitu kan? Ya walaupun sambil berbaring, sambil tidur kan ya ada apa-apa, memang itu sudah ada syariatnya. Tapi kan tidak bisa, tidak memungkinkan kalau kita dipaksa untuk harus berjalan ke masjid, yang mana kalau kita bisa berjamaah itu kan pahalanya lebih besar. Kan ini tidak bisa kalau kita mengalami kendala seperti itu. Tapi kalau badan kita sehat, nah badan sehat kita itu kan ditunjang oleh itu tadi kan, asupan makanan kita kan, ya. Salah satunya oleh asupan makanan kita kan seperti itu. Nah, asupannya yang bergizi, yang 4 sehat 5 sempurna, anggap aja begitu ya Mas. Kan tentunya bahwa badan kita itu akan sehat. Sehingga aktivitas kegiatan usaha kita lancar, ibadah kita juga lancar. Itu, ini kalau dari satu sisi. Berarti kan menjadi pahala. Ya. Apalagi, ya itu tadi. Kita bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Gitu kan, itu pahalanya luar biasa. Gitu kan. Dan itu kan hanya bisa dilakukan kalau kita tuh mampu. Ya mampu secara ekonomi, ya mampu secara fisik, kan begitu. Nah, cuman kalau ngomong ini ya, kadang-kadang tuh saya rodo mikir juga, dimikir tuh ya, banyak orang yang memang belum mampu ya memaksakan diri. Ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Ya, kalau memaksakan diri itu hubungannya nanti ya sebetulnya kan belum wajib gitu ya, walaupun ya boleh-boleh saja gitu. Sebetulnya belum wajib, tapi kan ya banyak hal yang tidak baiknya kalau apalagi kalau sampai hutang sana, hutang sini, pinjam sana, pinjam sini, ya itu kan namanya belum mampu. Ya, kalau seperti itu yang terjadi apa? Ya biasanya kan kalau itu dilakukan kan tujuan ibadah itu tidak sesuai dengan yang seharusnya lakukan ya. Jadi banyak faktor-faktor lain ya bisa menyertainya ya, seperti faktor karena adanya pengen dipuji gitu kan, sehingga timbulnya lah ria, takabur kan begitu, yang akhirnya memaksakan dia. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Ya paling baik adalah kita memang memang betul-betul mampu segalanya. Ya mampu secara fisiknya, mampu secara ekonominya, sehingga untuk perjalanan ke Baitullah sana ya juga kita tidak mikir gitu kan.
untuk ninggalin harta yang ada ditinggal di rumah itu, kita tidak mikir karena sudah ada harta yang ditinggalkan, ada uang yang ditinggalkan, sehingga istri, saudara, anak yang menjadi tanggungannya itu tidak menjadi terlantar. Ya, terlantar di sini artinya tidak menjadi susah hidupnya itu, enggak. Ya. Nah itu baru dia katakan. Ya kalau sekarang kan apalagi ya, sekarang kan cuma hanya berapa hari gitu kan, ya hanya berapa hari. Nah zaman dulu kan namanya haji itu kan berbulan-bulan gitu kan. Ya, kenapa perjalanannya pakainya kalau dari Indonesia itu kan lewatnya ya kalau menggunakan kapal laut. Ya sampai 6 bulan gitu kan pulang pergi. Ya memang betul-betul memikir daripada kemampuannya. Maka memang wajibnya haji ini kan bagi orang yang mampu. Yang belum mampu ya betulnya memang belum wajib. Oke, kembali lagi ke soal tadi. Semua itu bisa dilakukan kalau kita itu memang harus kerja keras. Ingat ya. Dan kerja keras itu tidak hanya kerja keras saja, itu enggak. Kerja keras memang betul-betul profesional. Ya itu baru akan mendapatkan keberhasilan yang baik. Ya. Asal kerja keras tapi kita tidak memperhitungkan, nah itu ya bodoh wae. Jadi ini ilmu itu ya penting gitu loh. Jadi semuanya saling terkait. Ingat kalau kita hadis Nabi besar Muhammad SAW ya, yang diwariskan oleh Imam Tabrani ya, dan juga Imam Baihaqi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinah. Nah, ini kalau kita artikan kurang lebih adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini suka terhadap pekerjaan daripada seseorang ya, yaitu suatu pekerjaan yang ayutkinah, itu yang proporsional ya, karena orang yang proporsional itu kan memang ya akan menghasilkan yang lebih baik. Maka dengan seperti ini tentu Allah akan menyukai, karena dari usahanya kita, dari ilmunya kita, yang manfaatnya nanti adalah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kan otomatis kan begitu. Kembali lagi ya kan, karena tadi yang sudah kita sampaikan, nafkahi keluarga ibadah, memberikan sedekah ibadah, infak ibadah, haji ibadah, dan seterusnya, zakat ibadah. Jadi semuanya saling berhubungan, jadi tidak bisa. Jadi kembali kalau kita mencontoh pada Nabi besar Muhammad SAW, nah kita ya harus jangan menjadi orang yang malas kalau kita mau berhasil. Gitu ya, intinya di situ. Kemudian juga yang paling penting lagi adalah bahwa kita harus mau untuk bekerja keras. Ya, samping itu juga jangan lupa bahwa namanya semuanya itu akan berhasil ya memang dengan akhlak kita yang baik. Ya, dengan kejujuran, dengan disiplin, dengan ramah tamah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.